Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tisma. Dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Persoalan pertama adalah apakah pendekatan itu harus dijadikan fokus utama buku teks sejarah di negara yang baru saja keluar dari konflik? Tentu saja tidak, karena dalam negara pasca konflik, kondisi masyarakat masih sangat rapuh. Orang-orang belum sepenuhnya sembuh dari trauma. Kepercayaan antar kelompok belum pulih, bahkan identitas nasional kadang masih dipertanyakan. Dalam situasi seperti itu, buku sejarah punya peran yang jauh lebih besar daripada sekedar menyampaikan fakta masa lalu. Buku sejarah bisa menentukan bagaimana generasi muda melihat bangsanya, siapa yang dianggap kita dan siapa yang dianggap mereka, bahkan apakah masyarakat bisa benar-benar berdamai atau tidak. Dan menurut saya, kalau buku sejarah terlalu berfokus pada historiografi bottom up, risikonya justru lebih besar. Historiografi top down adalah cara penulisan sejarah yang fokus pada negara, tokoh nasional, kebijakan pemerintah, dan perjalanan besar sebuah bangsa. Sedangkan historiografi bottom up lebih menyoroti pengalaman masyarakat biasa, komunitas lokal, kelompok minoritas, atau korban yang selama ini sering tidak terlihat dalam sejarah resmi. Bukan karena perspektif rakyat tidak penting, tetapi karena dalam konteks negara pasca konflik, prioritas utama pendidikan sejarah haruslah membangun stabilitas, menciptakan identitas nasional, dan menjaga rekonsiliasi sosial. Dan untuk tujuan itu, negara tetap membutuhkan kerangka historiografi top-down yang kuat. Coba kita bayangkan kondisi sebuah negara setelah perang saudara atau konflik besar. Masyarakatnya terpecah, ada kelompok yang kehilangan keluarga, ada komunitas yang merasa ditindas selama bertahun-tahun, ada pihak yang merasa mereka menjadi korban, dan ada pihak lain yang juga merasa menjadi korban. Artinya, setiap kelompok membawa luka dan versinya sendiri tentang sejarah. Nah, kalau negara kemudian mengatakan bahwa buku sejarah harus lebih berfokus pada historiografi bottom up, maka yang terjadi adalah negara membuka ruang untuk semua pengalaman itu masuk sebagai fokus utama. Sekilasnya terdengar bagus, tapi terdengar demokratis juga. Tapi masalahnya, pengalaman-pengalaman itu seringkali bertentangan satu sama lain. Satu kelompok melihat seseorang sebagai pahlawan, kelompok lain melihat orang yang sama sebagai pelaku kekerasan. Satu komunitas merasa mereka dibebaskan, komunitas lain merasa mereka dijajah. Kalau semua narasi ini dijadikan fokus utama buku teks sekolah, yang terjadi bukan rekonsiliasi, tapi fragmentasi identitas. Anak-anak muda akan tumbuh dengan memori kelompok masing-masing, bukan identitas nasional bersama. Mereka akan lebih mudah berpikir, kelompok kami paling menderita, kelompok lain penyebab masalah, atau negara dulu tidak pernah berpihak pada kami. Dan itu sangat berbahaya untuk negara yang sebenarnya masih berusaha pulih. Karena konflik tidak selalu dimulai dari senjata, kadang konflik dimulai dari cara masyarakat diajarkan melihat satu sama lain. Disinilah historiografi top-down menjadi penting. Historiografi top-down memberi satu kerangka besar bahwa meskipun masyarakat punya pengalaman berbeda, pada akhirnya mereka tetap bagian dari bangsa yang sama. Negara pasca konflik membutuhkan cerita bersama, bukan karena semua pengalaman harus diseragamkan, tetapi karena masyarakat perlu punya titik temu untuk hidup berdampingan lagi. Poin kedua, dalam negara pasca konflik, masyarakat belum sepenuhnya netral. Banyak memori dibentuk oleh trauma, propaganda perang, rasa marah, bahkan dendam turun-temurun. Kalau negara terlalu menekankan pengalaman personal dan nasional, maka sejarah akan sangat mudah dipakai untuk kepentingan politik. Contohnya, bayangkan ada dua kelompok yang pernah berkonflik. Keduanya punya cerita masing-masing tentang kekerasan yang mereka alami. Kalau negara memasukkan semua itu sebagai fokus utama pendidikan sejarah, maka setiap kelompok akan berlomba menunjukkan bahwa mereka lah korban terbesar. Akhirnya, sejarah berubah menjadi kompetisi penderitaan. Dan ketika sejarah sudah dipakai untuk mencari legitimasi moral, maka rekonsiliasi jadi semakin sulit. Belum lagi masalah validitas. Tidak semua pengalaman personal bisa diverifikasi dengan mudah. Banyak cerita lahir dari ingatan yang subjektif. Sementara buku teks sekolah bukan tempat untuk semua interpretasi yang belum tentu akurat. Buku teks harus punya standar nasional, harus ada struktur yang jelas, harus ada batas antara pendidikan dan aktivisme politik. Dan historiografi top-down lebih memungkinkan negara untuk menjaga standar itu. Bukan berarti negara boleh memanipulasi sejarah, tapi setidaknya ada kerangka yang lebih sistematis dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Mengingat sejarah itu penting, tetapi ada perbedaan besar antara mengingat sejarah dan terus hidup di dalam luka sejarah. Kalau buku sejarah terlalu fokus pada penderitaan kelompok tertentu, generasi muda bisa tumbuh dengan identitas yang dibangun dari trauma kolektif. Mereka akan lebih mengenal siapa yang menyakiti kelompok mereka daripada bagaimana membangun masa depan bersama. Padahal tujuan negara pasca konflik bukan cuma mengungkap masa lalu, tujuannya adalah memastikan konflik itu tidak terulang lagi. Dan kadang untuk benar-benar bergerak maju, negara perlu menciptakan ruang bersama dan yang tidak menerus menarik masyarakat kembali ke permusuhan lama. Historiografi top-down membantu menciptakan ruang itu. Karena fokusnya bukan hanya pada luka satu kelompok, tetapi pada perjalanan bangsa secara keseluruhan. Bagaimana negara pernah jatuh, bagaimana konflik terjadi, dan bagaimana semua pihak akhirnya mencoba bangkit bersama.
Jadi orientasinya bukan pada siapa yang paling menderita, melainkan bagaimana kita bisa hidup bersama setelah semuanya terjadi. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Suara masyarakat tetap harus ada, cerita korban tetap harus dibahas, kelompok minoritas tetap harus diakui. Tetapi semuanya tetap perlu ditempatkan dalam kerangka nasional yang menyatukan masyarakat, bukan memecah belah mereka menjadi identitas kecil yang saling bertabrakan. Bayangkan sebuah rumah yang baru saja terbakar. Semua anggota keluarga tentu punya pengalaman traumatis masing-masing. Ada yang kehilangan kamar, ada yang kehilangan barang berharga, ada yang paling terluka. Tapi kalau setelah kebakaran itu seluruh keluarga hanya fokus membicarakan penderitaan masing-masing tanpa membangun rumahnya kembali bersama-sama, mereka tidak akan pernah benar-benar pulih. Dan menurut saya, negara pasca konflik juga seperti itu. Mengakui luka itu penting, tapi membangun kembali rasa kebersamaan jauh lebih penting. Maka dari itu, negara pasca konflik membutuhkan narasi nasional yang mampu menyatukan masyarakat, bukan terlalu banyak narasi yang saling bertabrakan. Historiografi bottom up sangat rentan terhadap subjektivitas dan politisasi, terutama dalam masyarakat yang masih dipenuhi trauma. Rekonsiliasi membutuhkan orientasi ke masa depan dan identitas bersama, bukan fokus berlebihan pada luka masa lalu. Tetapi menjadikannya fokus utama buku teks sejarah di negara pasca konflik bukanlah pilihan yang paling aman, paling stabil, ataupun paling efektif untuk membangun kembali sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, negara yang baru keluar dari konflik tidak hanya membutuhkan kebenaran sejarah, mereka juga membutuhkan persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.